Angin padang pasir Makkah menderu, membawa butiran debu yang berputar-putar di atas tanah tandus. Di tengah keramaian pasar, seorang anak kecil berjalan pelan, matanya yang gelap menatap dunia dengan kesendirian yang tak terucapkan. Muhammad, anak yatim piatu yang masih berusia 6 tahun, merasakan kegetiran hidup sejak ayahnya, Abdullah, meninggal dunia sebelum ia lahir. Namun rasa kehilangan yang paling mendalam menghantam ketika ibunya, Aminah, meninggal di pelukannya saat mereka kembali dari perjalanan ke Yatsrib. Kini, hidupnya terombang-ambing di antara kasih sayang kakeknya, Abdul Muthalib, dan kerinduan akan orang tua yang tak pernah lagi bisa ia lihat. Langit senja di Makkah seringkali memancing Muhammad untuk termenung. Anak-anak sebayanya berlarian di jalanan, tertawa riang tanpa beban, namun ia lebih memilih duduk diam di sisi kakeknya. "Kakek," dikatanya suatu kali, suaranya pelan namun penuh dengan kepolosan yang dalam, "Kenapa orang-orang di sini menyembah berhala? Apakah batu-batu itu bisa mendengar mereka?" Pertanyaan itu membuat Abdul Muthalib terdiam sesaat, mengusap lembut kepala cucunya sambil tersenyum tipis. Di balik senyumnya, ada rasa kagum yang sulit dijelaskan. Muhammad memang berbeda, pikirnya, ada cahaya dalam dirinya yang belum sepenuhnya ia pahami. Di bawah asuhan Abdul Muthalib, Muhammad tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penuh kasih. Tapi di balik segala kehangatan yang diberikan kakeknya, ada kehampaan yang sulit ia isi. Setiap kali melihat orang lain bersama orang tuanya, hati kecilnya tertusuk. Ia tahu apa arti kehilangan, tapi ia belum sepenuhnya mengerti mengapa harus merasakannya begitu dalam dan di usia yang begitu muda. "Setiap orang pasti akan mati, Nak," kata Abdul Muthalib suatu hari, berusaha menjelaskan hukum kehidupan yang keras. "Namun kamu akan selalu memiliki sesuatu yang tak bisa diambil dari kamu, hatimu yang murni." Kehilangan kembali menghantam Muhammad ketika kakeknya meninggal dunia 2 tahun kemudian. Kini, Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang meski tak kaya, memberikan cinta kasih tanpa batas. Abu Thalib memperlakukan Muhammad seperti anaknya sendiri, meski tekanan hidup semakin menumpuk. Muhammad pun mulai membantu pamannya dalam berdagang, meski hatinya tetap dipenuhi kerinduan dan kesepian yang tak tertahankan. Ia semakin terbiasa dengan sunyi, dengan pikiran-pikiran yang seringkali terlalu dewasa untuk anak seusianya. Di usia mudanya, Muhammad mulai merasakan bagaimana kerasnya hidup di Makkah. Ia melihat ketidakadilan yang merajalela, orang kaya menindas yang miskin, dan para penguasa memperdagangkan nyawa manusia tanpa belas kasihan. Namun, di tengah kegetiran itu, Muhammad selalu menunjukkan sisi lembut yang tak banyak orang miliki. Jika ia melihat anak yatim lain di jalanan, ia akan berhenti, menunduk, dan memberi mereka makanan atau hanya sekadar sapaan hangat yang membuat mereka tersenyum. Meski yatim piatu, hatinya penuh dengan cinta yang melimpah. Namun, malam-malamnya penuh dengan kegelisahan. Di saat sebagian besar anak-anak lain tidur nyenyak, Muhammad seringkali terbangun dan menatap langit Makkah yang gelap, hanya diterangi bintang-bintang yang jauh. Ada sesuatu yang ia cari dalam kesunyian malam itu, sesuatu yang tak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa ada yang lebih besar dari semua ini, lebih besar dari rasa sakit kehilangan dan lebih luas dari bentangan padang pasir yang ia kenal. Di dalam hati kecilnya, ada bisikan yang lembut, seolah mengarahkan pandangannya ke langit yang lebih tinggi. Suatu sore, di dekat Ka'bah, Muhammad duduk sendirian, merenungi kehidupan yang baru saja ia lalui. Di depannya, para penyembah berhala sibuk dengan ritual mereka, berdoa dan mempersembahkan korban kepada patung-patung batu yang tak bernyawa. Muhammad memandang mereka dengan rasa takjub bercampur sedih. Ia belum tahu sepenuhnya apa yang salah, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang memberontak. Batu ini tak bisa mendengar doa-doa mereka, pikirnya, kenapa mereka terus memuja benda yang tak bisa memberi jawaban? Di usia yang sangat muda, Muhammad telah belajar banyak tentang kehilangan, penderitaan, dan cinta kasih. Ia belum mengetahui takdir besar yang menantinya, namun sejak kecil, ia sudah merasakan bahwa dirinya berbeda. Cahaya kebijaksanaan yang terpendam dalam hatinya mulai bersinar, meski belum sepenuhnya terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah wajah dunia selamanya, perjalanan seorang anak yatim yang kelak membawa cahaya di tengah kegelapan. Angin padang pasir Makkah menderu, membawa butiran debu yang berputar-putar di atas tanah tandus. Di tengah keramaian pasar, seorang anak kecil berjalan pelan, matanya yang gelap menatap dunia dengan kesendirian yang tak terucapkan. Muhammad, anak yatim piatu yang masih berusia 6 tahun, merasakan kegetiran hidup sejak ayahnya, Abdullah, meninggal dunia sebelum ia lahir. Namun rasa kehilangan yang paling mendalam menghantam ketika ibunya, Aminah, meninggal di pelukannya saat mereka kembali dari perjalanan ke Yatsrib. Kini,
Hidupnya terombang-ambing di antara kasih sayang kakeknya, Abdul Muthalib, dan kerinduan akan orang tua yang tak pernah lagi bisa ia lihat. Langit senja di Makkah seringkali memancing Muhammad untuk termenung. Anak-anak sebayanya berlarian di jalanan, tertawa riang tanpa beban, namun ia lebih memilih duduk diam di sisi kakeknya. "Kakek," dikatanya suatu kali, suaranya pelan namun penuh dengan kepolosan yang dalam, "Kenapa orang-orang di sini menyembah berhala? Apakah batu-batu itu bisa mendengar mereka?" Pertanyaan itu membuat Abdul Muthalib terdiam sesaat, mengusap lembut kepala cucunya sambil tersenyum tipis. Di balik senyumnya, ada rasa kagum yang sulit dijelaskan. Muhammad memang berbeda, pikirnya, ada cahaya dalam dirinya yang belum sepenuhnya ia pahami. Di bawah asuhan Abdul Muthalib, Muhammad tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penuh kasih. Tapi di balik segala kehangatan yang diberikan kakeknya, ada kehampaan yang sulit ia isi. Setiap kali melihat orang lain bersama orang tuanya, hati kecilnya tertusuk. Ia tahu apa arti kehilangan, tapi ia belum sepenuhnya mengerti mengapa harus merasakannya begitu dalam dan di usia yang begitu muda. "Setiap orang pasti akan mati, Nak," kata Abdul Muthalib suatu hari, berusaha menjelaskan hukum kehidupan yang keras. "Namun kamu akan selalu memiliki sesuatu yang tak bisa diambil dari kamu, hatimu yang murni." Kehilangan kembali menghantam Muhammad ketika kakeknya meninggal dunia 2 tahun kemudian. Kini, Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang meski tak kaya, memberikan cinta kasih tanpa batas. Abu Thalib memperlakukan Muhammad seperti anaknya sendiri, meski tekanan hidup semakin menumpuk. Muhammad pun mulai membantu pamannya dalam berdagang, meski hatinya tetap dipenuhi kerinduan dan kesepian yang tak tertahankan. Ia semakin terbiasa dengan sunyi, dengan pikiran-pikiran yang seringkali terlalu dewasa untuk anak seusianya. Di usia mudanya, Muhammad mulai merasakan bagaimana kerasnya hidup di Makkah. Ia melihat ketidakadilan yang merajalela, orang kaya menindas yang miskin, dan para penguasa memperdagangkan nyawa manusia tanpa belas kasihan. Namun, di tengah kegetiran itu, Muhammad selalu menunjukkan sisi lembut yang tak banyak orang miliki. Jika ia melihat anak yatim lain di jalanan, ia akan berhenti, menunduk, dan memberi mereka makanan atau hanya sekadar sapaan hangat yang membuat mereka tersenyum. Meski yatim piatu, hatinya penuh dengan cinta yang melimpah. Namun, malam-malamnya penuh dengan kegelisahan. Di saat sebagian besar anak-anak lain tidur nyenyak, Muhammad seringkali terbangun dan menatap langit Makkah yang gelap, hanya diterangi bintang-bintang yang jauh. Ada sesuatu yang ia cari dalam kesunyian malam itu, sesuatu yang tak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa ada yang lebih besar dari semua ini, lebih besar dari rasa sakit kehilangan dan lebih luas dari bentangan padang pasir yang ia kenal. Di dalam hati kecilnya, ada bisikan yang lembut, seolah mengarahkan pandangannya ke langit yang lebih tinggi. Suatu sore, di dekat Ka'bah, Muhammad duduk sendirian, merenungi kehidupan yang baru saja ia lalui. Di depannya, para penyembah berhala sibuk dengan ritual mereka, berdoa dan mempersembahkan korban kepada patung-patung batu yang tak bernyawa. Muhammad memandang mereka dengan rasa takjub bercampur sedih. Ia belum tahu sepenuhnya apa yang salah, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang memberontak. Batu ini tak bisa mendengar doa-doa mereka. Dipikirnya, kenapa mereka terus memuja benda yang tak bisa memberi jawaban? Di usia yang sangat muda, Muhammad telah belajar banyak tentang kehilangan, penderitaan, dan cinta kasih. Ia belum mengetahui takdir besar yang menantinya, namun sejak kecil, ia sudah merasakan bahwa dirinya berbeda. Cahaya kebijaksanaan yang terpendam dalam hatinya mulai bersinar, meski belum sepenuhnya terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah wajah dunia selamanya. Perjalanan seorang anak yatim yang kelak membawa cahaya di tengah kegelapan. Bab 2, Perjalanan Dagang ke Syam. Mentari pagi menyemburatkan sinarnya di atas bukit pasir Makkah yang berkilau, seolah menyambut hari baru yang akan mengubah hidup Muhammad. Di usia 12 tahun, pamannya, Abu Thalib, mengajaknya dalam perjalanan dagang yang panjang ke negeri Syam. Ini adalah pertama kalinya Muhammad melakukan perjalanan jauh, meninggalkan Makkah yang penuh dengan kenangan pahit dan manis. Saat kaki-kaki unta mulai melangkah di atas pasir, Muhammad merasa sebuah lembaran baru dalam hidupnya mulai terbuka, meski ia belum sepenuhnya tahu apa yang menantinya di tanah asing tersebut. Perjalanan itu bukan hanya sekadar bisnis dagang biasa, melainkan pelajaran hidup yang penting bagi Muhammad. Di atas unta, ia menyaksikan pemandangan yang belum pernah dilihatnya, padang pasir yang luas tanpa batas, langit biru yang membentang jauh, dan kehidupan nomaden yang keras namun penuh kedisiplinan. Setiap malam, mereka beristirahat di bawah bintang-bintang yang seolah lebih dekat dari biasanya, dan Muhammad tak henti-hentinya merenung.
Ia merasa semakin kecil di hadapan alam semesta yang begitu luas, namun sekaligus semakin yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari semua yang ia lihat. Setibanya di kota Busra, sebuah kota kecil di negeri Syam, rombongan dagang Abu Talib disambut dengan ramah oleh penduduk setempat. Di tengah kesibukan mereka berdagang, Muhammad bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Bahira, yang memperhatikan sesuatu yang tak biasa pada anak muda ini. Mata Bahira terus tertuju pada Muhammad, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Hingga akhirnya, Bahira memanggil Abu Talib dan meminta waktu untuk berbicara secara pribadi. Anak ini, berkata Bahira dengan nada penuh kehati-hatian, yang memiliki tanda yang sudah lama kami tunggu. Ada sesuatu yang besar dalam dirinya. Abu Talib terdiam mendengar ucapan itu. Ia menatap Muhammad yang masih muda, tidak menyadari bahwa dirinya sedang dibicarakan dengan cara yang begitu serius. Bahira melanjutkan dengan hati-hati, di dalam kitab-kitab kami, tertulis bahwa seorang nabi terakhir akan muncul dari tanah Arab. Dan aku melihat tanda-tanda itu pada anak ini. Pandangan Abu Talib menjadi berat. Bagaimana mungkin anak yang ia cintai seperti darah dagingnya sendiri adalah sosok yang telah dinubuatkan? Meski ia tak paham sepenuhnya, ia tahu bahwa Muhammad memang istimewa, jauh sebelum Bahira mengatakannya. Mendengar percakapan ini, hati Muhammad terguncang. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang sedang dibicarakan, namun ada rasa keanehan dalam dirinya. Seperti sesuatu yang lama tertidur di dalam jiwanya, mulai menggeliat perlahan. Pandangan Bahira yang tajam membuatnya merasa seperti sedang dilihat dari dalam, lebih dalam dari sekadar tubuh, melainkan ke dalam hatinya. Tapi ia tetap diam, tak ingin membuat pamannya khawatir. Setelah percakapan itu, mereka melanjutkan perjalanan dagang dengan rasa penasaran yang terus membayangi Muhammad.